Kita beralih ke informasi lain, Good People, kasus kekerasan pada anak-anak masih sering terjadi di Indonesia. Sedihnya, kekerasan pada anak dilakukan oleh kerabat terdekat, bahkan orang tuanya sendiri. Bagaimana orang tua belajar untuk menahan diri agar tidak melakukan penganiayaan pada anak? Atau apa yang harus diperhatikan orang tua sebelum menitipkan anaknya pada orang lain? Kami bahas dalam laporan khas Selamat Siang Indonesia. Miris. Laporan kasus kekerasan di sistem informasi online milik Kementerian P3A Simponi meningkat drastis kala pandemi. Dalam kurun waktu 29 Februari hingga 31 Desember 2020, setidaknya 7.190 laporan masuk. Di awal tahun 2021 saja setidaknya 3 kasus kekerasan pada anak terjadi. Di Depok, Jawa Barat, seorang ayah memukul wajah dan badan anaknya hingga beberapa kali. Bukan itu saja. Korban juga sempat dibanting ke kasur. Hal ini terjadi karena sang ayah yang baru pulang kerja kesal lantaran anaknya terus rewel dan tak berhenti menangis. Tanya mah istri mau kerja pulang jam 2. Terus ditunggu-tungguin lama, dia pulang jam 5 sore. Terus ya baru pulang kerja kan belum ada istirahat, ya ngantuk lah kayak gitu, pusing kepala. Ya udah kebawa emosi jadi pukul anak. Akibat kekerasan fisik yang dilakukan Eko, sang anak alami sejumlah luka lebam di bagian mata, bibir pecah, dan lebam di bagian punggung. Setelah diusut, pelaku juga pernah menganiaya sang istri, namun tidak dilaporkan. Beda lagi dengan yang dialami balita 2 tahun di Tangerang, Banten. Ia dipukuli hingga 25 kali oleh pacar bibinya. Angga Santana Dewa merekam sendiri tindakannya menyiksa korban. Pemuda 27 tahun tersebut malah kian membabi buta kala korban merintih dan telah tak berdaya. Pelaku tersulut emosi karena korban melempar ponselnya. Kejadian-kejadian ini tentunya mengkhawatirkan. Timnet tanyakan ke sejumlah ibu-ibu, apa yang mereka lakukan untuk menghindarkan sang buah hati dari kekerasan saat ditinggal bekerja? Ya, jadi sehari-hari lebih milih dititip ke keluarga karena pas kerja kita jadi lebih ngerasa aman gitu ya, nyaman, terus nggak kepikiran sama anak di rumah yang terlalu overthinking. Kerjanya juga lebih enak, lebih fokus. Saya di rumah saya pakai CCTV dan juga saya memang juga sering setiap sejam atau berapa itu saya pasti hubungin ke rumah gitu. Paling tidak komunikasi melalui video call supaya saya bisa melihat langsung gitu anak saya sedang apanya gitu. Saya menitip juga sama tetangga kalau misalnya kan anak saya main di luar sama pengasuhnya ya. Jadi nanti kalau ada apa-apa nanti bisa lapor ke saya gitu. Jadi saya lebih yakin gitu. Good People tak jarang juga sebagai orang tua terpaksa menitipkan anak untuk diasuh oleh pengasuh. Pastikan lakukan observasi mengenai data diri dari calon pengasuh anak untuk meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan. Mengobservasi, katakanlah kita terima dia 2-3 hari. Banyak orang tua itu langsung lepas tangan. Oh, udah langsung percaya gitu ya, ditinggal begitu aja. Nggak bisa, bahkan saya menyarankan seminggu untuk tandem dengan mbak pengasuhnya, kita mengobservasi apa yang dia lakukan. Good People, kasus kekerasan masih marak, salah satunya karena minimnya masyarakat yang berani melaporkan kejadian di rumah tangga. Tapi kalau itu terjadi tentu harus dilaporin, diproses secara hukum tentu saja, dan bisa jadi pelajaran supaya nggak akan terulang lagi. Mesti lebih hati-hati. Untuk di awalnya mungkin saya akan selesaikan secara kekeluargaan, tapi kalau misalnya bentuknya secara fisik juga sudah sangat tidak wajar ya pasti akan saya lanjutkan ke pihak yang berwajib. Amit-amit ya, tapi kalau misalnya terjadi ya saya cepet-cepet lapor ke polisi lah. Kekerasan pada anak yang dilakukan oleh orang tua sering juga berkedok untuk memberikan pelajaran pada anak. Namun justru berujung penganiayaan yang bahkan bisa merenggut nyawa sang anak. Tak jarang hal ini terjadi karena trauma di masa kecilnya. Nah, ini yang kita nggak tahu kan sebenarnya, si orang tua kandung ini punya bawaannya seperti apa. Apakah memang dari sononya gitu ya, kalau istilah sederhana itu kita sebut dia punya kecenderungan agresif yang sangat tinggi. Misalnya dia memang memiliki beberapa gangguan mental misalnya. Lalu yang kedua, katakanlah tidak ada gangguan mental, tapi dalam proses belajarnya, dalam proses hidupnya, si orang tua ini
sangat rentan atau sering sekali terpapar oleh tindakan-tindakan kekerasan. Menghindarkan anak-anak dari kekerasan memang butuh kerjasama semua pihak. Orang tua dan lingkungan sekitarnya harus sama-sama mengawasi agar anak-anak tidak menjadi korban. Jangan ragu adukan bila memang ada tindak kekerasan karena sang korban butuh uluran tangan untuk keluar dari lingkaran penyiksaan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.